Halo saudara-saudara, ketemu lagi kita dalam konten mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kali ini masih tentang kampanye presiden. Tetapi ini bukan kampanye presiden, hanya tentang kampanye presiden. Nah, kita sekarang membahas kelanjutan dari kemarin, di mana kita tahu begitu banyak pendapat yang bertolak belakang, saling silang, carut marut, saling bertumbukan, saling berlawanan, saling semuanya itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat sebagai ciri dari demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Kita menyadari semua saat ini ternyata narasi besar yang sering digaungkan pada masa-masa yang lampau setelah sekarang kita 78 tahun merdeka. Narasi-narasi yang diangkat sudah lain sama sekali, berbeda sama sekali. Kalau dulu pembebasan dari penjajahan, melawan imperialisme dan neokolonialisme, imperialisme dan kolonialisme. Ya, neo itu ada saat-saat sekarang di mana muncul lagi penjajahan gaya baru. Tapi pada saat dulu itu kolonialisme dan imperialisme. Nah, dulu sehingga dia kenal slogan-slogan yang betul-betul mengangkat nilai-nilai kemerdekaan. Bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Ya, kita baca situasinya sungguh berbeda pada saat ini dibanding tahun 1945 yang berlatar Perang Dunia Kedua. Berbeda pula dengan tahun 1960-an, 1965, 66, 67, 68. Berlatar perang dingin antara pemenang dengan pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Blok Barat dan Blok Timur yang menang, membagi wilayah dunia bekas-bekas jajahannya itu menjadi dua bagian, yang satu Blok Barat, yang satu Blok Timur. Nah, setelah runtuhnya komunisme tahun 1991-1992, maka berakhir pula lah perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Narasi yang diangkat berbeda. Kalau dulu melawan imperialisme, kolonialisme, tahun 60-an melawan komunisme atau kapitalisme, dan Indonesia mengambil jalan tengah sebagai negara non-blok dengan KTT non-blok 1955. Nah, saudara-saudara, pada masa reformasi berbeda pula slogan-slogan yang diangkat, yaitu melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah sekarang 25 tahun kemudian yang diangkat apa, saudara? Ternyata ada dua kubu yang masih mempertahankan adanya perlawanan terhadap KKN, dan ada yang kubu yang satunya mengatakan kita sekarang tidak membicarakan reformasi kita lagi. Kita sudah jauh dari KKN lagi, tetapi kita masuk pada tantangan global yang merupakan kondisi geopolitik yang berbeda,
menuntut Indonesia sebagai negara yang menyambut keadaannya sebagai negara maju. Indonesia negara maju tahun 2045, bukan 1000, balik lagi. Nah, itu narasi yang diangkat berbeda, sehingga ketika yang satu menggaungkan anti KKN dengan kelahiran neo KKN, neo Orba dengan nepotisme, korupsi, kolusi, yang satunya kita sekarang tidak membicarakan itu lagi. Tantangan kita berbeda, saudara. Tantangan kita adalah kondisi Indonesia, negara maju berhadapan dengan luar negeri. Tidak lagi dengan bangsa sendiri, tetapi kita harus bersatu untuk Indonesia maju. Nah, dua hal yang bertentangan ketika tahun 1000 lagi. 2019, 2014 tantangannya lain lagi, ya. Antara tahun itu ada yang namanya terorisme, ada yang namanya radikalisme, ada yang namanya itu, saudara-saudara, kita tahu perbedaan-perbedaan. Sekarang kampanyenya sungguh membuat kita itu terheran-heran dan kaget. Ternyata tidak seperti dugaan kita, tidak menggebu-gebu seperti tahun 2019, ya, dengan seperti angkatan 45, dengan koda perangnya, dengan seragam militernya, dengan kopiah dan kacamata hitam seperti Bung Karno. Tidak begitu lagi. Sementara yang satunya tahun 2019 dengan istilah kerja, bajunya cukup putih dan hitam. Sekarang berbeda lagi kondisinya, saudara. Ada 3 pihak sekarang. Kalau dulu 2, sekarang 3. Ya, 3 paslon. Yang satu mengandalkan kepandaiannya dengan retorika, keilmian, akademis, analisa kritis untuk perubahan. Ya, bukan semacam keberlanjutan yang melanjutkan saja tanpa suatu nilai-nilai perubahan. Tapi ini justru perubahan yang frontal, bahwa apa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan dilanjutkan. Ya, walaupun ada lipsnya bahwa yang baik ya dilanjutkan, dipelihara, tapi kalau yang banyak yang tidak baik ya diubah. Nah, sementara yang nomor 2 mengatakan melanjutkan karena tantangan Indonesia sekarang adalah negara maju, maka semua kekayaan alam Indonesia harus menjadi milik bangsa Indonesia, harus ditangani oleh orang Indonesia, maka ada hilirisasi. Lantas kita maju terus untuk 2045. Ya, aset-aset semuanya menjadi milik Indonesia dan ada namanya Ibu Kota Negara, IKN, Ibu Kota Nusantara. Oh, luar biasa ini keberlanjutan dari program pemerintah yang 5 tahun lalu memenangkan pemilihan umum. Tetapi yang sekarang yang nomor 3 lain lagi. Yang baik ya dilanjutkan, kalau yang tidak ya diperbaiki, ya perbaikan. Ya, ini nafasnya mirip dengan nomor 2 yang tadi melanjutkan. Nah, ini yang baik yang dilanjutkan, tapi kalau yang kurang-kurang ya diperbaiki. Tidak semuanya harus dilanjutkan. Kalau itu nggak baik, masa dilanjutkan? Logikanya kan begitu. Nah, sementara narasi-narasi besar KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, ada kemungkinan untuk muncul lagi. Dan bukan ada kemungkinan, sudah tanda-tandanya muncul lagi. Nah, ini maka lantas ini dikatakan diperbaiki. Diperbaiki berarti kalau ada yang tidak benar ya dibenarkan, diluruskan.
penegakan hukum. Nah, dengan ada neokolonialisme atau neo orde baru, walah orde baru itu sudah orde baru, tapi neo dari orde baru dari orde baru. Loh, wah, padahal orde baru adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara berdasar kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata tatanan itu pada saat itu dianggap gagal dengan adanya reformasi itu. Nah, ini ada neo karena praktiknya sistem yang diberikan itu adalah cenderung otoriter dan ada KKN, dan ini yang digelorakan oleh nomor 3. Kita sekarang melawan neo orde baru, KKN dan sebagainya, dan tetap melihat Indonesia unggul tahun 2045 karena itu memang tantangan yang memang berbeda dari kondisi-kondisi sebelumnya, dan itu semuanya kita telaah dari satu tinjauan filsafat, yaitu postmodernisme. Posmo, ketika narasi besar yang ada itu tidak lagi menguasai tentang hal-hal yang adiluhung, yang besar, yang mulia dan sebagainya, tidak menjadi titik pembahasan debat antara satu dengan yang lain. Ketika yang satu mengatakan itu narasi besar itu Indonesia negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur, Indonesia yang jaga negara kesatuan Republik Indonesia harga mati, anti KKN, negara kemerdekaannya kita jaga seterusnya. Nah, yang satu santai, tidak menanggapi, malah dengan gimmick-gimmick melontarkan sesuatu yang untuk menjangkau generasi Z, generasi yang lahir sesudah tahun 2000, ya 18 tahun lalu, 2005 baru lahir. Dengan gimmick-gimmick permainan yang dulunya garang menjadi gemoy, gemes, menggemaskan. Ya, jadi yang lucu-lucu. Nah, ini gimmick. Nah, diprotes yang satunya tidak esensial, tidak substansial, hanya permainan. Sementara yang satunya lagi berbicara, kita menggunakan data analisis permasalahan kritis bangsa. Dengan yang satunya lagi juga bilang begitu. Dengan langsung menjangkau rakyat di tempat-tempat rakyat berada langsung. Dalam zaman dulu dikatakan apa? Turun ke bawah. Nah, yang satunya gemoy, bagi susu. Wah. Dengan hiburan, dengan semangat santai dan sebagainya. Nah, kita menilai ini dari filsafat postmodernisme, bahwasanya yang menjadi permasalahan sekarang bukanlah apa isinya, tetapi siapa yang bicara. Meskipun dikatakan ini tidak ada lagi narasi besar, keagungan bangsa, negara, dan sebagainya. Tapi yang diungkapkan adalah hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh, yang kecil, yang gaul, yang familiar di kalangan masyarakat. Tetap nilainya dapat diukur dari siapa yang mendengarkan, dan tergantung ngomong apa, dan pendengarnya pun tergantung menangkapnya bagaimana. Jadi subjektivitasnya sangat tinggi. Bukan lagi nilai besar yang dinilai diukur, tetapi apa? Semuanya sangat mungkin terjadi, bahwa hal yang sederhana itu sendiri juga merupakan sebuah realitas yang kita hadapi
Dan belum tentu kalau mengatakan hal yang remeh-temeh itu tidak berpikir pada hal yang besar. Maka ini tantangan. Apakah masing-masing paslon dari 3 paslon yang ada itu dapat menjawab persoalan ini? Meskipun kita pada zaman postmodernisme atau pasca modernitas, tidak lagi diukur dari nilai mutu yang diungkapkan tentang suatu nilai-nilai besar. Yang diungkapkan adalah hal yang biasa, yang remeh-temeh, yang kecil, dan sehari-hari, yang semuanya ada secara realitas. Dan tergantung siapa yang ngomong, berpendapat apa, yang menerima pun jawaban dari dirinya terhadap pernyataan itu. Dia juga dapat berpendapat. Itu sah saja. Itu benar saja. Tergantung saya menyikapi. Dan itu oke-oke saja. Karena kenyataannya hidup memang realitasnya seperti itu. Dan tidak hanya itu. Tetap ada nilai-nilai yang bisa dipegang. Walaupun tidak terucapkan. Tetapi secara implisit dapat ditangkap dan dimaknai ada itu. Pertanyaannya, apakah ketika paslon itu dapat menangkap esensi dari hal ini? Meskipun kenyataannya berbicara secara gimmick dengan santai, guyon, dan tidak serius-serius amat, kita yakin yang di dalam seorang manusia tidaklah demikian seperti yang tampak di luar. Ada keseriusan, ada nilai, ada kebenaran. Karena setiap manusia itu punya hati nurani. Dan setiap manusia pasti mengalami perubahan. Dan ada yang namanya taktik, strategi, siasat, dan lain sebagainya. Jadi kita tetap perlu mewaspadai. Meskipun yang dibicarakan itu bukan sesuatu yang esensial atau substansial, atau yang superficial yang dibicarakan, hanya untuk menggayuh elektabilitas dan sebagainya, tetap kita dapat menilai keseriusannya bagaimana. Dan ini yang bicara sungguh-sungguh dengan data terukur dan sebagainya, tetap dapat kita nilai bagaimana kualitasnya. Apakah kualitasnya betul mencerminkan nilai-nilai yang diungkapkan itu. Memang ada yang tidak mau terjebak pada hal-hal yang gimmick, tetapi mengandalkan dialog. Apakah dialognya itu dapat betul-betul nyambung antara masyarakat atau rakyat dengan mereka yang akan menjadi pemimpin itu. Dan yang satu lagi, kekritisan untuk perubahan. Apakah betul-betul perubahan itu betul sesuatu hal yang krusial, yang penting, yang saat ini harus kita lakukan. Semuanya dapat dinilai dengan pendapat yang berbeda-beda. Dan itu semuanya tetap dapat didialektikan, didialogkan. Karena kita semuanya tidak terlepas dari sejarah, di mana ada nilai-nilai besar, nilai-nilai adiluhung yang harus kita pelihara. Kita juga tidak lepas dari materi pembicaraannya. Apakah betul meskipun santai dia berbobot, ataukah betul mereka yang berbicara berbobot tetap bobotnya canggih dan dia juga bisa rileks dalam kondisi-kondisi yang tepat, dalam situasi yang tepat, ataukah yang selalu mengandalkan kepintarannya? Memang betul praktiknya bisa begitu. Nah, ini kita bukanlah bernilai manusia yang single faset, tapi kita multifaset dalam melihat segala permasalahan itu. Dan kita dapat menyaringnya. Tidak perlu harus ditelan mentah-mentah seluruhnya. Karena dalam postmodernisme ini kelihatannya narasi besar agak dilupakan, agak tidak dibicarakan, tapi sesungguhnya itu adalah bangunan segitiga terbalik, piramida terbalik. Kelihatannya yang besar adalah yang biasa-biasa, tapi yang mengerucut di bawahnya ada nilai-nilai besar. Dan kita harus
mengetahui bahwa nilai-nilai besar itu tetap berpengaruh sebagai pondasi dari kehidupan kita selanjutnya. Karena apa? Sejarah sudah membentuk suatu bangsa sebagaimana keadaannya yang ada sekarang, tidak lepas dari yang lalu. Meskipun saat ini kontradiksinya tampaknya berbeda dari yang dulu. Ini adalah kontradiksi zaman. Tetapi harus sejarah tidak pernah bohong.